Back-to-back juara Asia tak berketik di Pildun. Pelatih Bosnia sampai kaget ternyata Qatar selemah itu. Sergei Barbares, kukira kuat, ternyata lemas. Back-to-back juara Asia, kalimat yang dalam beberapa tahun terakhir jadi simbol kebangkitan Qatar di sepak bola Asia. Dua gelar Piala Asia 2019 dan 2023 membuat mereka bukan lagi sekadar tim peserta, tapi tim yang dianggap sudah naik level. Bahkan banyak yang mulai menempatkan Qatar sejajar dengan kekuatan besar Asia lainnya, seperti Jepang, Korea Selatan, dan Australia. Status itu yang kemudian dibawa ke Piala Dunia 2026, dengan ekspektasi bahwa Qatar tidak lagi hanya hadir, tapi mulai benar-benar bersaing. Tapi seperti yang sering terjadi di sepak bola, status di atas kertas tidak pernah menjamin apapun di lapangan. Laga terakhir fase grup melawan Bosnia jadi titik akhir dari semua cerita itu. Qatar kalah 3-1 dan resmi tersingkir. Tapi yang membuat laga ini ramai bukan sekadar hasilnya, melainkan bagaimana pertandingan itu berjalan. Bosnia tampil tanpa rasa ragu, tanpa rasa hormat berlebihan terhadap status Qatar sebagai juara Asia. Mereka menekan sejak awal, menguasai tempo, dan memaksa Qatar bermain di bawah tekanan hampir sepanjang laga. Dari sini sudah terlihat satu hal penting, bahwa di level dunia, Qatar tidak lagi bisa mendikte permainan seperti yang biasa mereka lakukan di Asia. Sejak menit awal, Bosnia langsung menaikkan intensitas. Pressing tinggi mereka membuat Qatar kesulitan membangun serangan dari belakang. Lini tengah Qatar yang biasanya cukup nyaman di level Asia, kali ini terus terjebak dalam duel dan kehilangan bola di area yang berbahaya. Setiap kali Qatar mencoba keluar, Bosnia sudah menutup jalur dengan cepat. Aliran bola terputus, ritme permainan tidak terbentuk, dan Qatar lebih sering terlihat bereaksi daripada mengontrol permainan. Gol-gol Bosnia datang bukan dari momen kejutan, tapi dari pola yang konsisten. Qatar kalah duel, kalah second ball, dan kalah dalam transisi. Di Piala Dunia, kesalahan kecil tidak dibiarkan, dan Bosnia memanfaatkan itu dengan sangat rapi. Saat skor berubah menjadi 3-1, pertandingan sudah seperti menggambarkan satu kesimpulan yang sulit dibantah, bahwa Bosnia bermain sebagai tim yang lebih siap untuk level ini. Dari hasil ini banyak reaksi mulai bermunculan di media sosial. Hal ini seolah membuat publik menggambarkan seakan-akan pelatih Bosnia Sergei Barbares tidak menyangka bahwa Qatar yang datang sebagai juara Asia justru terlihat begitu rapuh dan kesulitan mengimbangi tempo permainan. Dalam narasi yang berkembang di internet, muncul kalimat sindiran yang berbunyi, "Saya kira kuat, ternyata lemas," sebagai gambaran kejutan melihat perbedaan level yang begitu terasa di lapangan. Tentu ini bukan pernyataan resmi, tapi lebih sebagai cara publik merangkum apa yang mereka lihat selama 90 menit pertandingan. Kalimat itu menjadi viral karena dianggap mewakili perasaan banyak orang. Sebelum turnamen, Qatar tidak dipandang sebagai tim lemah. Mereka adalah juara Asia 2 kali beruntun, sesuatu yang tidak mudah dicapai bahkan oleh negara besar di Asia. Ekspektasi itu membuat banyak orang percaya Qatar akan setidaknya kompetitif di fase grup. Tapi kenyataan di lapangan justru menunjukkan hal sebaliknya. Karena kalau ditarik dari awal fase grup, pola yang sama sudah terlihat sejak pertandingan pertama. Qatar berimbang 1-1 melawan Swiss, hasil yang masih bisa diterima, bahkan sempat dianggap sebagai awal yang cukup stabil. Tapi semuanya berubah ketika laga kedua, Kanada menghancurkan mereka 6-0. Kekalahan itu bukan hanya soal skor besar, tapi soal bagaimana Qatar benar-benar kehilangan kontrol permainan dari awal sampai akhir. Dan ketika memasuki laga ketiga melawan Bosnia, harapan terakhir itu juga runtuh. Kekalahan 3-1 menutup perjalanan mereka dengan catatan yang sangat jauh dari ekspektasi. 3 pertandingan, 1 poin, 0 kemenangan, 2 kekalahan besar, kebobolan 10 gol, dan hanya mencetak 2 gol. Statistik yang sulit diterima untuk tim dengan status back-to-back juara Asia. Dari situ muncul perdebatan yang lebih luas. Banyak yang mulai membandingkan performa Qatar di Asia dengan performa mereka di Piala Dunia. Di Asia, mereka terlihat dominan, rapi, dan percaya diri. Tapi di level dunia, semua itu seperti tidak terbawa. Intensitas permainan meningkat drastis, lawan lebih disiplin taktik, dan ruang bermain jauh lebih sempit.
Perbandingan dengan negara Asia lain pun tidak bisa dihindari. Misalnya Jepang, meskipun tidak selalu juara, mereka konsisten mampu bersaing di level dunia, bahkan pernah mengalahkan Jerman dan Spanyol di Piala Dunia sebelumnya. Korea Selatan pun punya sejarah lama tampil kompetitif, termasuk menembus semifinal. Australia pun meskipun sering dianggap underdog, tetap memiliki identitas permainan yang jelas ketika menghadapi tim besar. Sementara Qatar, yang di Asia terlihat seperti puncak dominasi dalam periode tertentu, justru kesulitan menunjukkan level yang sama ketika keluar dari kawasan tersebut. Inilah yang membuat banyak orang mulai mempertanyakan, apakah dominasi di Asia benar-benar mencerminkan kekuatan global? Sorotan kemudian mengarah ke Akram Afif, pemain yang selama ini menjadi wajah utama generasi emas Qatar. Di level Asia, ia sering menjadi pembeda, pemain yang bisa mengubah jalannya pertandingan dengan satu aksi. Tapi di Piala Dunia kali ini, ruang geraknya jauh lebih terbatas. Lawan tidak memberi waktu untuk berpikir, tidak memberi ruang untuk berkembang, dan selalu menutup opsi arangan sejak awal. Hal ini membuat sistem permainan Qatar secara keseluruhan terlihat tidak berjalan, karena ketika satu elemen utama ditekan, seluruh struktur ikut terganggu. Bosnia memanfaatkan itu dengan sangat efektif. Mereka tidak hanya mengalahkan Qatar secara skor, tapi juga secara struktur permainan. Di tengah situasi itu muncul juga narasi lain yang berkembang di media sosial. Hal ini seolah menggambarkan seakan-akan Akram Afif berkata bahwa pada akhirnya, apapun hasil di Piala Dunia, Qatar tetap punya kebanggaan besar sebagai back-to-back juara Asia. Narasi ini muncul sebagai bentuk sarkasme publik terhadap kontras besar antara dominasi regional dan kenyataan di level dunia. Lagi-lagi, ini bukan kutipan asli, tapi cara publik merangkum ironi yang terjadi di turnamen ini. Dan disinilah inti masalah Qatar mulai terlihat lebih dalam, karena ini bukan hanya tentang satu turnamen buruk, ini tentang gap yang selama ini tertutup oleh dominasi di Asia. Di level Asia, Qatar bisa mengontrol ritme, menguasai bola, dan memaksakan gaya bermain mereka. Tapi di Piala Dunia, semua itu tidak berjalan karena lawan bermain dengan intensitas lebih tinggi, pressing lebih cepat, dan disiplin taktik yang lebih ketat. Piala Dunia memperlihatkan sesuatu yang sangat sederhana, tapi keras, bahwa reputasi tidak mencetak gol, bahwa trofi masa lalu tidak membantu menghadapi tekanan saat ini, dan bahwa dominasi regional tidak otomatis berubah menjadi kekuatan global. Qatar datang ke turnamen ini sebagai juara Asia 2 kali beruntun. Mereka datang dengan ekspektasi tinggi, dengan reputasi besar, dan dengan keyakinan bahwa mereka sudah siap naik level. Tapi yang terjadi justru sebaliknya. Mereka pulang dengan 1 poin, tanpa kemenangan, kebobolan 10 gol, dan kekalahan terakhir 3-1 dari Bosnia yang menutup perjalanan mereka dengan cara yang paling pahit. Dan mungkin itulah yang paling membekas dari semua ini. Bukan sekadar skor, bukan sekadar kekalahan, tapi runtuhnya narasi yang selama ini dibangun bahwa Qatar sudah menjadi kekuatan baru sepak bola dunia. Karena pada akhirnya, Piala Dunia selalu punya cara untuk memisahkan antara yang terlihat kuat di satu kawasan dengan yang benar-benar kuat di panggung global. Dan setelah semua itu, satu pertanyaan tetap tersisa di kepala banyak orang. Kalau di Asia mereka raja, kenapa di Piala Dunia mereka bahkan tidak sempat berdiri sebagai penantang serius?